Eh, Ini saya opsional ya, Aisyah ya. Di sini saya sebenarnya opsional. Jadi ini saya serahkan kepada teman-teman semuanya. Untuk pertemuan pertama ini langsung kita adakan penugasan saja, seperti pertemuan kedua, atau bagaimana? Atau pertemuan pertama ini kita melakukan presentasi terlebih dahulu ya, Aisyah. Kalau untuk presentasi, apakah kelompoknya sudah siap, Aisyah, atau belum? Saya takutnya kelompoknya belum siap karena takutnya masih ada yang di luar kota atau bagaimana. Untuk kelompok 3 kayaknya udah siap, Pak. Udah siap ya? Oke, berarti aman ya untuk melakukan presentasi ya. Baik. Kalau memang kelompoknya sudah siap untuk melakukan presentasi, kita akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Lalu untuk pertemuan kedua akan kita lakukan di hari Jumat ya, Aisyah. Seperti itu. Namun, kalau memang hari Jumat kita tidak bisa untuk melakukan Zoom terlebih dahulu, tidak mengapa. Nanti untuk penugasannya ya di pertemuan kedua itu saya akan berikan kepada Aisyah secara asinkronus ataupun secara pesan ya seperti itu ataupun secara tertulis untuk penugasannya seperti itu. Baik, untuk kelompok tiga apakah sudah siap semua teman-teman semuanya? Kelompok tiga? Siap, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, sudah ada semua ya kelompok tiga. Baik, teman-teman apakah masih ada yang di kampung halaman hari ini? Ada yang masih di kampung halaman teman-teman semuanya? Karena kemarin ketika saya nge-zoom tuh ada yang masih di dalam bus gitu ya, ada yang masih di kereta gitu. Ada nggak yang masih di kampung halaman atau mungkin masih di perjalanan teman-teman semuanya? Berarti di sini saya asumsikan teman-teman semuanya sudah sampai di Jakarta dan sekitarnya ya, teman-teman semuanya ya. Baik. Kelompok 3 hari ini presentasi mengenai apa materinya? Mengenai masalah-masalah dalam pengelolaan arsip digital, Pak. Oke, mengenai problematika dalam arsip digital ya. Oke, baik. Silakan untuk teman-teman kelompok 3 kita akan lakukan presentasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ikhwan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan membahas masalah-masalah dalam pengelolaan arsip digital. Boleh di next? Di sini ada anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Adistinda Pramesti, yaitu saya sendiri. Lalu kemudian yang kedua ada Anggraini Nur Cahya Permata. Lalu yang ketiga ada Asyifa Rahmatia. Dan yang terakhir ada Mariela Sulaiman Gila. Boleh di next? Oke, jadi di sini ada pokok bahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan dan masalah umum. Yang kedua, tantangan dari sisi manajemen, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, faktor lainnya dan hambatan non-teknis. Dan yang terakhir ada langkah-langkah mengatasi masalah. Boleh di next? Untuk pokok bahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang pendahuluan dan masalah umum.
Baik, untuk pendahuluan, jadi di sini tuh munculnya informasi berbentuk elektronik adalah hal yang tidak dapat dihindari karena bagian dari proses modernisasi di era digital, dan pengelolaan elektronik itu menjadi hal yang esensial gitu bagi kelangsungan bisnis dalam suatu institusi yang dikarenakan tuntutan untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan serta mematuhi kebijakan. Boleh next? Oke, jadi yang pertama itu adalah apa itu arsip digital. Nah, jadi arsip digital itu adalah data atau catatan yang kita buat atau simpan dalam bentuk elektronik. Sehingga hanya dalam komputer yang dapat memprosesnya. Data dalam arsip ini bisa berupa tulisan, gambar, suara, video, dan bentuk data lainnya. Boleh di next? Oke, di sini ada 3 masalah umum dalam pengelolaan arsip digital. Eh, dari PPT yang dikirimin eh, sama Pak Ikhwan, itu ada bisa dibuat 3 garis besar. Yang pertama itu ada masalah pada media dan jaringan, lalu masalah pada serangan virus dan cyber, lalu yang ketiga itu legalitas yang diragukan. Jadi pada media dan jaringan itu, karena arsip digital itu sangat bergantung pada perangkat keras dan infrastruktur seperti jaringan dan listrik. Lalu masalah yang bisa terjadi karena serangan virus dan cyber itu ya karena arsip digital itu kan dalam em, media maya ya. Jadi itu sangat rentan untuk em, kena serangan virus dan cyber. Lalu masalah yang ketiga itu legalitas yang diragukan, di mana arsip digital itu mudah diubah tanpa jejak, sehingga keasliannya atau otentisitasnya itu dipertanyakan. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tantangan dari sisi manajemen, teknologi, dan sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip digital. Boleh di next. Tantangan yang pertama dari sisi manajemen. Tantangan dalam manajemen ini muncul karena organisasi harus menyesuaikan sistem pengelolaan arsip tradisional dengan sistem berbasis teknologi. Adanya perubahan ini sering menimbulkan kendala dalam koordinasi, pengawasan, dan penerapan kebijakan pengelolaan arsip. Tantangan yang biasanya dihadapi itu yang pertama adalah kurangnya perencanaan strategis. Jadi masih banyak organisasi atau perusahaan itu yang melakukan peralihan dari sistem manual ke sistem arsip digital, tapi perencanaannya itu kurang. Seperti kayak penerapan penerapan kebijakannya itu belum dilakukan sebagaimana mestinya dan standar penyimpanannya pun belum terlalu difikirkan. Dan hal ini tuh dapat menyebabkan sistemnya tuh tidak berjalan optimal. Selanjutnya ada resistensi budaya organisasi. Adanya peralihan dari sistem manual ke sistem digital itu tuh biasanya menimbulkan penolakan dari dari pegawai, khususnya pegawai atau karyawan yang terbiasa menggunakan sistem manual. Hal ini muncul karena mereka itu kurang sulit untuk beradaptasi dan juga kurang percaya akan adanya sistem digital ini. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi kearsipan. Pengelolaan arsip digital harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Kearsipan. Karena tanpa pengelolaan yang sesuai, perusahaan tuh bisa kehilangan nilai arsip secara hukum dan secara administrasinya. Tantangan selanjutnya yaitu pengelolaan biaya dan investasi teknologi. Penerapan sistem arsip digital memerlukan biaya untuk perangkat keras, perangkat lunak, serta pemeliharaan sistem. Dan tentunya ini tuh memerlukan biaya yang nggak sedikit. Makanya itu perusahaan harus benar-benar merencanakan dan memastikan bahwa biaya untuk pengelolaan sistem arsip digital ini tuh udah terakumulasi dengan baik, agar nantinya di kemudian hari nggak ada kendala. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi sistem. Pihak manajemen atau perusahaan harus terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem arsip digital yang digunakan itu udah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Bisa di next. Selanjutnya ada tantangan dari sisi teknologi. Yang sering dihadapi yang pertama adalah
keamanan data digital. Jadi arsip digital ini kan rentan banget terhadap ancaman seperti peretasan, virus komputer, dan kebocoran data. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan seperti enkripsi, firewall, dan sistem backup data. Selanjutnya ada interoperabilitas sistem. Jadi masih banyak organisasi yang menggunakan sistem lama yang kurang kompatibel dengan sistem digital modern. Nah, adanya hal ini tuh dapat menghambat integrasi data antar sistem informasi di dalam perusahaan, yang mana hal ini tuh dapat menghambat proses pengelolaan arsip digitalnya. Selanjutnya ada keandalan sistem penyimpanan. Arsip digital membutuhkan media penyimpanan yang stabil dan aman agar data itu tidak hilang atau rusak. Kerusakan perangkat keras atau kesalahan sistem dapat menyebabkan kehilangan arsip penting. Nah, makanya perusahaan tuh harus benar-benar memastikan bahwa sistem penyimpanan yang digunakan ini tuh benar-benar aman. Selanjutnya ada perkembangan teknologi yang cepat. Adanya perubahan teknologi yang sangat cepat membuat organisasi harus terus-menerus melakukan pembaruan sistem agar tetap relevan dan tidak ketinggalan teknologi. Yang mana kayak tadi di interoperabilitas sistem, kalau sistemnya itu udah ketinggalan zaman atau jadul, itu tuh bakal bukan yang mempermudah, malah menghambat para pegawai dalam pengelolaan arsipnya. Dan yang terakhir ada skalabilitas penyimpanan data. Volume arsip digital terus meningkat seiring aktivitas organisasi. Sistem penyimpanan harus mampu menampung pertumbuhan data tanpa mengurangi kecepatan akses informasi. Bisa di next. Dan tantangan selanjutnya adalah dari sisi sumber daya manusia. Yang pertama ada kurangnya kompetensi digital pegawai. Jadi nggak semua pegawai memiliki kemampuan dalam menggunakan sistem arsip digital. Sehingga perusahaan tuh perlu melakukan pelatihan dan meningkatkan keterampilan untuk si pegawainya ini agar nantinya pengelolaan arsip digital ini tuh bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya adanya kurangnya kesadaran pentingnya arsip digital. Jadi ada sebagian karyawan yang menganggap bahwa uh, penyimpanan arsip atau pengelolaan arsip itu sebagai administrasi biasa. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan para karyawan ini tuh nggak menyimpan arsip atau melakukan pengelolaan arsip sebagaimana mestinya atau sesuai dengan standar operasional yang digunakan. Nah, hal ini kedepannya tuh bisa menimbulkan kendala-kendala, kayak bisa aja karena si karyawannya ini nggak melakukan standarnya dengan benar, yang seharusnya setelah diterima arsipnya harus dilakukan backup. Tapi karena karyawan ini hanya beranggapan bahwa si kegiatan pengelolaan arsip ini itu cuma sebagai administrasi biasa, kegiatan backup itu dilengkap atau nggak dilakukan, yang mana hal itu kedepannya bisa berakibat kehilangan dokumen atau kehilangan arsip. Selanjutnya ada kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kayak tadi yang telah saya sebutkan, bahwa perusahaan ini perlu melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar karyawan itu bisa beradaptasi dan karyawan ini memiliki kompetensi di bidang digital agar nantinya sistem yang sudah digunakan ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada kesalahan manusia atau human error. Untuk kesalahan manusia ini adalah salah satu tantangan yang nggak bisa dihindari 100%, tapi bisa diminimalisir. Tantangan atau kesalahan yang biasanya dilakukan itu adalah kesalahan dalam penginputan, kesalahan dalam penghapusan dokumen, atau kesalahan dalam pengelolaan file yang dapat menyebabkan kehilangan informasi penting dalam sistem penyimpanan arsip digital. Dan yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan teknologi. Perlu dilakukan pelatihan agar para karyawan ini mampu nih beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang ada di dalam perusahaan. Karena balik lagi ke teknologinya, teknologi ini kan terus ada perubahan setiap harinya, yang mana para karyawan ini harus mampu mengikuti perkembangan itu. Bisa di next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya ada faktor lainnya dan juga hambatan non-teknis dari masalah-masalah manajemen arsip, pengelolaan arsip digital, maaf. Nah, jadi faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari lingkungan luar, tetapi masih memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana arsip digital tersebut dikelola. Lalu juga dari arsip digital ini tuh dipengaruhi oleh berbagai tantangan kontekstual yang berkaitan dengan kondisi lingkungan teknologi dan juga praktik organisasinya sendiri. Boleh di next?
Baik, di sini yang pertama itu ada perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Nah, karena teknologi informasi yang berkembang sangat cepat ini tuh membuat sistem arsip itu harus terus diperbarui agar tetap kompatibel dengan format dan juga aplikasi terbarunya. Terus selain itu yang kedua ada pertumbuhan volume data digital yang semakin besar. Jadi semakin banyak data yang dihasilkan itu tuh akan semakin kompleks juga proses penyimpanan dan juga pengelolaannya. Lalu yang ketiga itu ada ancaman keamanan informasi seperti kayak kebocoran data atau serangan cyber yang bisa membahayakan arsip digital. Lalu yang keempat itu ada perubahan regulasi dan juga kebijakan terkait pengelolaan arsip. Karena em, organisasi ini tuh kan harus terus menyesuaikan sistem pengelolaan arsipnya agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku gitu. Jadi si perubahan regulasi ini tuh juga menjadi tantangan gitu dalam pengelolaan arsip digital. Di next. Oke, di sini ada tantangan kontekstual dalam pengelolaan arsip digital. Yang pertama itu adalah kompleksitas format file digital. Nah, kom- kompleks kompleksitas format file digital yang terus berkembang ini tuh eh, mengharuskan sistem arsip itu harus mampu menyesuaikan berbagai jenis format tersebut gitu. Terus yang kedua itu ada pertumbuhan informasi yang sangat cepat karena dapat menyulitkan proses klasifikasi dan juga temu kembali arsip. Lalu yang ketiga ini ada keterbatasan infrastruktur teknologi yang membuat implementasi arsip digital itu belum berjalan secara optimal. Lalu yang terakhir itu ada perubahan kebutuhan pengguna informasi. Um, jadi dengan adanya perubahan kebutuhan pengguna ini tuh menginginkan akses si pengguna itu tuh banyak menginginkan akses informasi yang cepat dan juga fleksibel sehingga sistem arsip ini tuh harus lebih responsif dan juga mudah diakses ya. Boleh di next. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada solusi dan strategi dari permasalahan pengelolaan arsip digital. Yang pertama itu ada penerapan sistem manajemen arsip digital atau Electronic Records Management System, yang dimana sistem ini membantu organisasi dalam menyimpan, mengelola, serta menemukan kembali arsip secara lebih cepat dan terstruktur. Nah, dengan adanya sistem ini tuh dokumen dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori, tanggal, atau jenis dokumen, sehingga proses pencarian arsip menjadi lebih mudah dan efisien. Lalu yang kedua, yaitu peningkatan keamanan data arsip digital. Karena arsip digital itu berisi informasi penting, jadi kita tuh perlu adanya perlindungan terhadap risiko seperti kebocoran data atau akses yang tidak sah. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain yaitu menggunakan enkripsi data, mengatur hak akses pengguna, serta melakukan pengamanan jaringan secara berkala. Lalu selanjutnya ada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yang dimana hal ini itu dapat dilakukan melalui pelatihan workshop atau pengembangan keterampilan terkait teknologi informasi dan pengelolaan arsip digital. Nah, dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten ini, proses pengelolaan arsip akan menjadi lebih efektif dan terorganisir. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada penyusunan kebijakan dan standar operasional atau SOP. SOP di sini itu berfungsi sebagai pedoman dalam proses penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, serta hingga pemusnahan arsip digital. Dengan adanya aturan yang jelas, pengelolaan arsip akan menjadi lebih sistematis dan terkontrol. Selanjutnya ada penggunaan cold storage dan sistem backup, yang dimana penyimpanan berbasis cloud ini memungkinkan arsip digital disimpan secara online sehingga dapat diakses kapan saja dan dari berbagai perangkat. Selain itu, adanya sistem backup juga dapat mencegah kehilangan data jika terjadi kerusakan perangkat atau kesalahan teknik.
Lalu yang terakhir ada digitalisasi arsip secara bertahap, yang dimana organisasi dapat memulai proses digitalisasi dari dokumen yang paling penting atau yang paling sering digunakan. Dengan cara ini tuh proses digitalisasi dapat dilakukan secara lebih terencana tanpa membutuhkan biaya yang terlalu besar sekaligus. Jadi untuk kesimpulannya, berbagai masalah dalam pengelolaan arsip digital dapat diatasi melalui beberapa strategi seperti yang sudah tadi disebutkan. Dengan penerapan strategi tersebut, tuh, pengelolaan arsip digital dapat menjadi lebih efisien, aman, dan mudah diakses. Boleh tolong di next. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 3 ini berarti ada 3 orang presenter ya, betul ya? 4, Bapak. 4 orang. Oke, baik. Kalau memang ada 4 orang, silakan di compile pertanyaannya sebanyak 4 pertanyaan saja ya, seperti itu. Baik, Bapak. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Tidak ada pertanyaan, teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan ditutup teman-teman kelompok 3, tapi PPT-nya jangan di-close dulu ya. Baik, Bapak. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Himan yang telah mendengarkan sampai akhir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman kelompok 3, apa kelompok 4 sih? 3 ya? 3, Bapak. Ya, terima kasih banyak pada teman-teman kelompok 3 atas presentasinya ya. Baik, teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas mengenai beberapa problem ataupun masalah yang biasa muncul ataupun yang sering muncul ketika kita membuat ataupun menggunakan sebuah sistem arsip digital, di mana kalau kita lihat secara ruang lingkupnya itu terdapat 3 permasalahan besar ya. Tadi ada apa saja? Yang pertama ada apa? Coba di back PPT-nya. Yang pertama tadi ada apa? Keam, ada apa? Kayaknya masih belum panas mesinnya ya, masih bau-bau rendang gitu ya. Coba baik lagi, nggak apa-apa ya. Pemanasan, memang kalau pemanasan itu ini ya, jarang-jarang apa nggak boleh langsung digas ya. Kalau langsung digas takutnya turun mesin ya. Yang tadi betul, guys. Nah, yang pertama adalah keamanan. Nah, keamanan itu masuknya di serangan virus ataupun cyber. Yang kedua apa? Media ataupun jaringan. Dan yang ketiga tentu saja legalitas teman-teman semuanya. Kenapa sih Pak keamanan media dan legalitas ini menjadi salah satu masalah yang cukup rumit dalam kearsipan digital? Karena teman-teman semuanya, ketika kita membuat sebuah sistem kearsipan, tentunya sistem kearsipan yang kita buat itu harus selalu melihat dari 3 aspek ini, baik itu dari keamanan, media, maupun legalitasnya. Yang pertama sekali adalah terkait dengan keamanan, ya. Sebuah arsip, jika memang arsip itu adalah arsip dari sebuah perusahaan, maka arsip itu bersifat kredensial. Maksudnya arsip bersifat kredensial itu apa Pak? Arsip yang memang harus dilindungi teman-teman semuanya. Dan ingat, yang namanya arsip itu bahkan ketika ada sebuah perusahaan, perusahaannya itu memiliki kontrak dengan perusahaan yang lainnya, ada yang namanya NDA. Apa itu NDA? Ada yang tahu?
Non-disclosure agreement, Pak. Betul, non-disclosure agreement. Apa itu non-disclosure agreement, Ezra? Sebuah perjanjian kalau semisal, kalau saya tuh tahunya, kalau semisal nih, saya freelance atau saya kerja di sebuah tempat gitu. Misal kerjaan saya tuh kerja di bank gitu kan. Nah itu Hmm. saya nggak bisa sembarangan ngebocorin apa aja kerjaan saya gitu. Nah itu kalau misalnya nanti ngelanggar nanti ada dendanya gitu Pak. Oke, itu dari sisi pekerja ya. Nah, tapi kalau dari sisi perusahaan, non-disclosure agreement adalah perjanjian kerahasiaan mengenai satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Seperti itu. Jadi NDA ini ada yang memang biasanya ditandatangani oleh para pegawai, ya contohnya di bank tadi ya. Nah, pegawai bank ini nggak boleh nih membocorkan terkait dengan profil nasabahnya siapa aja. Itu kan nggak boleh tuh. Contohnya Ezra nih, Ezra jadi apa namanya, Ezra jadi pegawai di bank gitu kan, Ezra jadi teller di bank, tiba-tiba ada orang ya bawa pakai celana pendek, pakai baju singlet gitu kan, tiba-tiba dia bawa kresek hitam, ternyata dia adalah ternyata dia adalah nasabah prioritas BCA seperti itu ya. Lalu Ezra bilang ke teman-temannya, guys, pas lagi nongkrong gitu ya, Zia bilang ke teman-temannya, guys, kalian kalau lihat bapak-bapak pakai baju singlet, pakai celana kolor, itu biasanya mereka nasabah prioritas gitu kan. Nah, itu nggak boleh, Israel tidak boleh untuk membocorkan profil orang, apalagi sampai disebutkan orangnya siapa, namanya siapa, karena itu karena itu berkaitan dengan rahasia perusahaan seperti itu. Nah, begitu juga teman-teman semuanya ya di perusahaan. Di perusahaan juga ada. Ketika satu perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lainnya, maka akan ada yang namanya NDA ataupun non-disclosure agreement. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, ada satu perusahaan A, satu perusahaan B. Perusahaan A itu adalah perusahaan manufaktur, perusahaan B itu adalah vendor untuk mengirimkan bahan bakunya. Nah, ketika perusahaan bahan baku ini ingin mengirimkan bahan baku kepada perusahaan manufaktur, biasanya nanti ada NDA-nya juga terkait dengan ada berapa bahan baku yang akan dikirimkan, berapa harga HPP-nya dan lain sebagainya. Lalu contohnya, umpamanya ada sebuah perusahaan, perusahaannya itu adalah perusahaan konsultan, teman-teman semuanya. Yang dimana perusahaan ini menjadi konsultan bagi perusahaan lainnya, mungkin yang ingin melakukan divestasi aset, ataupun melakukan reinvestasi aset. Nah, itu biasanya akan ada perusahaan pihak keduanya, teman-teman semuanya. Nah, perusahaan pihak kedua ini ataupun perusahaan yang memang menjadi wadah untuk menjadi penasehat dari perusahaan lainnya tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan yang ingin menginvestasikan aset tersebut, teman-teman semuanya. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau umpamanya perusahaan yang menjadi penasihat perusahaan lain ini pasti mereka akan meminta berbagai macam data rahasia teman-teman semuanya untuk mempertimbangkan kira-kira perusahaan yang meminta dinasehati ini dia cocok atau tidak untuk mendivestasikan asetnya dan lain sebagainya. Biasanya yang diminta apa aja, Pak? Macam-macam. Bisa aja yang diminta adalah kontrak kerja, bisa jadi yang diminta itu adalah terkait dengan perkembangan SDM, bisa jadi yang diminta itu juga terkait dengan audit internal keuangan, bisa jadi yang diminta juga terkait dengan pencatatan keuangan dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Seperti itu kan benar-benar hal yang sangat dirahasiakan. Seperti itu contohnya, laporan keuangan emang rahasia, Pak. Wah, itu sangat rahasia, teman-teman semuanya. Bahkan kalau yang kalau yang saya lihat ya, ada beberapa kasus ya saya nggak akan menyebut di negaranya ya. Ada beberapa kasus di sebuah negara yang dimana di negara tersebut ada sebuah perusahaan yang sudah di IPO kan, gitu kan. Ada sebuah perusahaan yang sudah di IPO kan di saham, dan tertulis ketika dia di IPO kan ke saham itu ternyata dia itu dari laporan keuangannya itu good, bagus banget menurut audit internalnya. Tapi ternyata ketika dicek dan recheck dengan audit independen, teman-teman semuanya, ternyata perusahaan tersebut nggak bagus. Laporan keuangannya ternyata diada-adakan saja supaya memang dia bisa di IPO kan dan nanti bisa mendapatkan uang dari investor, teman-teman semuanya. Nah, itu kan sebenarnya adalah hal yang uh,
bersifat kerahasiaan teman-teman semuanya, dan itu ternyata dibocorkan, dan akhirnya apa yang terjadi ya, akhirnya perusahaan tersebut mengalami yang namanya berger saham teman-teman semuanya, dan akhirnya perusahaan tersebut tutup teman-teman semuanya dan mengalami pilot seperti itu ya, dan ini sangat bahaya ya seperti itu. Contoh lainnya apa Pak? Contoh lainnya umpamanya ada sebuah perusahaan dia punya grand plan gitu ya. Maksudnya grand plan itu apa Pak? Grand plan itu maksudnya adalah tujuan jangka panjang teman-teman semuanya. Seperti itu. Contoh, ada dulu sebuah perusahaan namanya adalah Aqua. Sekarang apakah Aqua ini menjadi perusahaan air minum tersukses di Indonesia teman-teman semuanya? Sekarang dulu kan kalau orang beli apa-apa ada Aqua nggak? Saya mau beli Aqua. Sekarang gitu nggak? Sekarang teman-teman semuanya, ternyata Aqua ini sudah kalah dengan brand lain yang notabene masih muda. Brand apakah ini? Ada yang tahu nggak? Le mineral, Pak. Betul, Le Mineral. Le Mineral, teman-teman semuanya, dalam penjualannya sudah mencakupi 25% dari total pembelian air minum se-Indonesia, teman-teman semuanya. Jadi Le Mineral ini udah 25% dari penjualan air minum itu sudah di-tackle oleh Le Mineral. Sisanya adalah ya udah milik Aqua, milik Cleo, milik Ades, milik Mon Air dan lain sebagainya. Itu semua kenapa ya? Karena memang Le Mineral memiliki sebuah grand plan yang memang ternyata grand plan-nya si Le Mineral ini jauh lebih bagus, bahkan jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan Aqua. Makanya Aqua sekarang mulai tergeser dengan Le Mineral. Coba bayangkan ketika arsip grand plan dari Le Mineral ini diketahui oleh Aqua, apa yang terjadi kira-kira, teman-teman semuanya? Yang terjadi pastinya Aqua juga nggak akan mau lah posisinya digeser oleh Le Mineral. Pasti yang akan terjadi juga Aqua akan melakukan antisipasi terkait dengan grand plan yang diberlakukan oleh Le Mineral teman-teman semuanya seperti itu. Contoh lainnya banyak Pak. Berbagai macam ide-ide bisnis yang memang ternyata dibocorkan banyak banget teman-teman semuanya ya, ide-ide bisnis dan lain sebagainya ataupun grand plan itu termasuk juga ke dalam sebuah arsip, dan itu harus dilindungi teman-teman semuanya. Jangan sampai arsip-arsip tersebut tidak dilindungi, dan kalau tidak dilindungi apa yang terjadi? Yang terjadi malah akan membuat sebuah perusahaan bisa merugi, bahkan bisa tutup teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Nah, cara untuk melindungi arsip-arsip tersebut, ya kita harus membuat sebuah sistem. Nah, makanya sistemnya itu harus mencakup tiga hal ini. Yang pertama adalah dia harus aman. Ya, maksudnya aman itu apa? Aman dari serangan virus dan juga cybercrime, teman-teman semuanya ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, kalau memang ternyata sebuah perusahaan itu menyimpan semua datanya itu di dalam apa namanya, di dalam dunia digital ataupun di dunia maya, teman-teman semuanya, biasanya hal tersebut akan memancing orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data dari perusahaan tersebut. Bisa jadi hanya untuk iseng, bisa jadi datanya digunakan untuk kebutuhan kejahatan, teman-teman semuanya. Seperti itu. Sebagaimana mungkin kalau teman-teman tahu, kalian pernah nggak sih dapat apa namanya, eh, fake phone gitu ya, dapat telepon palsu dari orang yang mengatasnamakan apa, mereka tahu nama kalian siapa, alamatnya di mana. Nah, itu kok bisa Pak mereka bisa tahu tersebut? Ya karena mereka memiliki data teman-teman semuanya. Mungkin mereka meretas ataupun membeli data dari beberapa penyedia dan lain sebagainya. Itulah bahayanya data ketika tersebar luas teman-teman semuanya, itu akan sangat bahaya ya. Maka dari itu kita harus selalu melindungi data kita teman-teman semuanya. Dan ketika kita membuat sebuah sistem arsip digital pun, sistem tersebut harus selalu mengutamakan unsur keamanannya dari serangan virus ataupun cyber. Kalau serangan virus itu maksudnya bagaimana Pak? Kalau serangan virus itu maksudnya adalah serangan-serangan dari virus yang bisa merusak sebuah file, teman-teman semuanya. Contohnya apa Pak? Contohnya kalau beberapa waktu yang lalu yang masih booming itu Trojan, teman-teman semuanya. Kalau yang dulu masuknya malware dan lain sebagainya, itu sering menjadi virus yang membuat sebuah sistem itu mengalami kegagalan ataupun malfungsi seperti itu.
lalu media dan jaringan. Nah, inilah yang sering terjadi ketika ada yang namanya masa transisi dalam penggunaan sebuah arsip, ya. Dalam masa transisi dalam penggunaan arsip biasanya terdapat berbagai macam kendala. Di antaranya adalah media dan juga jaringan. Medianya itu bukan hanya terkait dengan aplikasinya, bahkan perangkatnya pun perlu diperhatikan. Kadang-kadang sistemnya sudah ada, perangkatnya tidak sesuai. Sistem perangkatnya sudah sesuai, sistemnya tidak bagus. Perangkatnya sudah sesuai, sistemnya tidak bagus, jaringannya yang tidak baik, teman-teman semuanya. Nah, ini semuanya harus diintegrasikan dengan baik dan juga dengan seksama. Supaya apa ya? Supaya memang semuanya bisa terintegrasi dan bisa berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga adalah terkait dengan legalitas teman semuanya seperti itu. Makanya kalau sampai dengan saat ini dalam melakukan sistem kearsipan biasanya ketika kita akan menyimpan sebuah arsip secara online, kita diwajibkan juga untuk membackup-nya, ya, membackup dari arsip yang memang bersifat eh, apa namanya hard file teman-teman semuanya seperti itu. Jadi dari arsip yang bersifat hard file itu di scan, setelah di scan baru dimasukkan ke dalam arsip digital. Supaya apa? Untuk berjaga-jaga, untuk melakukan backup teman-teman semuanya. Dan kalau untuk saat ini memang mayoritas instansi-instansi yang ada di Indonesia masih memperlakukan yang namanya tanda tangan basah. Seperti itu. Bahkan di UNJ saja sekarang, ya, untuk tanda tangan terkait dengan surat keputusan, surat tugas, surat pengangkatan, surat pemberhentian, dan lain sebagainya tidak sah kalau digunakan media tanda tangan digital. Ya, ya. Lalu bagaimana caranya supaya dia tetap sah? Dia harus menggunakan tanda tangan basah dan juga stempel asli yang memang sukar untuk dipalsukan. Seperti itu. Lalu Pak, apakah nanti lama-lama kita semuanya juga akan masuk full tanda tangan digital, Pak, tidak ada tanda tangan basah? Mungkin, teman-teman semuanya, ya. Bisa jadi. Dan saya beranggapan itu akan terjadi, ya. Walaupun umumnya nanti ketika tanda tangan digital itu kita nanti akan memiliki sistem yang memang lebih mature dibandingkan dengan yang sekarang. Yang sekarang juga sistemnya sudah lumayan bagus, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman tahu, dulu ketika kita ingin tanda tangan digital, tanda tangannya itu di-scan, gitu ya. Tanda tangannya di-scan, dijadikan PNG, tinggal ditempel. Itu kan sangat rentan untuk pemalsuan data. Tapi kalau sekarang kita sudah punya beberapa aplikasi tanda tangan. Contohnya adalah tanda tangan .io. Nah, tanda tangan .io ini nggak bisa dipalsukan. Kenapa? Ya karena setiap kali kita mengeluarkan tanda tangan akan ada barcode ataupun QR code yang akan menyertai tanda tangan kita. Dan QR code-nya ini ketika di-scan, isinya adalah terkait keterangan perihal tanda tangannya. Jadi untuk tanda tangan ini tidak bisa sembarangan di copy saja, teman-teman semuanya. Seperti itu. Itu sudah mulai ada perbaikan. Dan tidak menutup kemungkinan lama-lama nanti tidak ada tanda tangan basah, yang ada hanya tanda tangan digital saja. Namun perlu diperhatikan beberapa aspek. Di antaranya adalah terkait dengan keamanan dan juga media serta jaringannya dalam teman semuanya, ya, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita membicarakan mengenai pertemuan besok, apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Silakan, boleh ditutup PPT-nya. Terima kasih kelompok 3. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Kalian masih ini, masih aromanya masih aroma-aroma ini ya, masih aroma-aroma liburan ya. Jadi masih ini ya, masih aduh Pak, ntar dulu deh Pak, kita sekarang kuliahnya yang santai-santai aja Pak, jangan pusing-pusing gitu ya. Gimana guys liburannya? Kalian liburan kemana aja? Selain pulang kampung ya tentunya ya. Nggak pulang kampung karena kebetulan kan istri saya itu orang Jawa Timur, orang Probolinggo. Tapi saya nggak pulang kampung karena nanti saya pulang kampungnya di bulan Juni, teman-teman semuanya. Karena di bulan Juni saya ada urusan keluarga seperti itu. Nah, kebetulan saya tinggalnya di Tambun. Di sini ada orang Tambun nggak? Apa yang orang Tambun? Raise hand.
Nanti kalian saya kasih tahu siapa dosen yang tinggal di Tambun. Nanti kita bikin persatuan ya, Wartam namanya, warga Tambun. Siapa tadi? Tadi ada yang resign kok di ini lagi. Kalian jangan malu ya jadi orang Tambun ya. Saya Orang Tambun itu Bapak siapa? Devina kamu Tambunnya mana? Bekasi Timur, Bekasi Timurnya mana? Jatimul ya. Oh, Jatimulya. Banjir mulu ya? Enggak. Lumayan sih Pak banjirnya. Oke, oke. Yang lain? Ada yang dari Tambun atau dari Bekasi? Enggak ada? Nah, saya itu tinggal di Tambun, teman-teman semuanya ya. Saya tinggal di Tambun. Eh, apa namanya? Lalu tapi orang tua saya tinggal di daerah Tambelang. Tambelang itu di Bekasi Utara, teman-teman semuanya. Sama-sama Bekasi gitu. Akhirnya ketika saya tinggal di Tambun, orang tua saya tinggal di Tambelang, pas Idul Fitri saya main ke rumah orang tua saya. Cuma akhirnya saya juga ikut-ikutan sama orang. Kan orang kalian tahu nggak sih kalau kalian pulang kampung itu ada backsoundnya itu backsound nyanyian Padang tahu nggak kalian? Na 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 itu. Nah, saya akhirnya ya udah deh, walaupun pulang kampungnya sama-sama ke Bekasi, saya pakai pakai backsound itu. Kan kalau orang-orang itu kan backsongnya itu kalau backsongnya udah yang Padang-Padang gitu kan pasti pulang kampungnya jauh gitu minimal beda provinsi ini pulangnya sama-sama ke Bekasi tapi pakai backsong yang sama semuanya ya. Ya itulah saya kemarin jadi apa ibaratnya kalau sekarang itu jadi kemarin itu saya jadi pemain inti teman semuanya ya. Jadi ketika Bekasi lagi sepi gitu ya, wah saya diem di Bekasi, saya menikmati Bekasi tanpa pemain cadangan ya, wow, bener-bener pemain inti doang tuh ya, sepi banget itu. Kemarin kalau saya main layangan di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah jalan Bekasi kayaknya nggak ada yang nabrak saya itu ya, saking sepinya teman-teman semuanya. Tapi ya itulah teman-teman semuanya ya. Dan ya kita doakan juga semoga tahun depan kembali ramai kembali ya untuk arus mudiknya ya. Dan semoga kita semuanya memang kalau memang teman-teman semuanya punya kampung halaman kita bisa mudik lagi di tahun depan teman-teman semuanya. Karena memang dari data yang saya lihat ternyata arus mudik sekarang ini tidak seramai tahun lalu teman-teman semuanya. Ternyata turun sekitar 16% arus mudik di tahun ini. Karena apa ya? Tentu saja karena faktor kelesuan ekonomi teman-teman semuanya seperti itu kan itu kan sangat disayangkan ya karena kan bagaimanapun pasti semua orang ingin berkumpul dengan saudara ya ingin berkumpul sama saudara ingin berlebaran dengan orang tua di kampung halaman tapi kalau ekonominya tidak mendukung ya mereka pasti akan menunda hal tersebut seperti itu ya mudah-mudahan tahun depan akan kembali ramai lagi ya mudik nggak seperti tahun ini yang memang menurun. Kalian sadar nggak sih ketika di sini ada yang suka yang mudik kalian sadar nggak sih di jalan itu nggak seramai dulu sadar nggak kalau dulu tuh wah bener-bener ramai kalau sekarang nggak seramai dulu teman-temannya karena memang ada 16% penurunan orang yang mudik karena memang mungkin salah satunya adalah faktor kelesuan ekonomi teman-teman semuanya ya, memang itu adalah hal yang wajar karena sekarang ekosistemnya kita perekonomian yang memang ekosistem perekonomian yang memang kurang begitu mendukung ya karena memang ada perang di mana-mana dan ada stimulus dan kurangnya stimulus ekonomi yang sesuai teman-teman semuanya ya seperti itu. Oke, untuk pertemuan besok teman-teman semuanya jika memang besok teman-teman semuanya ada kelas dan tidak bisa untuk bertatap muka menggunakan Zoom nanti untuk untuk tugas karena memang di dalam arsip digital ini ada dua pertemuan satu pertemuan adalah untuk teori satu pertemuan adalah untuk praktek nah, nanti untuk prakteknya saya akan berikan secara tertulis melalui pesan WhatsApp teman-teman semuanya seperti itu ya dapat dimengerti Aisyah Dapat Pak. dapat ya dapat apa kamu dapat ampau liburan atau apa. Oke, baik. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya atas pertemuannya pada hari ini. Insya Allah, kalau memang tidak ada halangan, minggu depan kita akan melakukan pertemuan secara offline ya, seperti itu. Nah, kalau pertemuan secara offline, Aisyah, jangan jangan jam 8, please. Ya,
Nanti tolong cari di jam lain deh, jangan jam 8. Karena kalau jam 8 kadang-kadang saya takutnya nggak keburu gitu ya, karena suka macet banget ya kalau jam 8 seperti itu. Oke, baik. Teman-teman semuanya mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf jika saya maafkan jika kalian salah saya benar, dan saya maafkan juga jika saya benar kalian salah. Saya nggak ada yang saya nggak ada salahnya dong kayak gitu, nggak ya, bercanda ya. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Kak wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama.